Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 6B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uji ranking hedonik dan pengolahan datanya menggunakan aplikasi SPSS. Next. Adapun anggota dari kelompok kami itu ada Intan Diah Permatasari, saya Rahmatulita Zulika, dan Rayana Sukmayani. Masuk ke pengertian uji efektif, yaitu uji efektif merupakan pengujian yang melibatkan tingkat penerimaan atas kesukaan terhadap suatu produk, di mana uji efektif ini digunakan untuk mengukur tingkat kesukaan suatu produk dengan tujuan untuk mengetahui tingkat daya tarik konsumen terhadap produk tersebut. Uji efektif ini terdiri dari dua bagian, yaitu uji kesukaan atau uji hedonik dan uji mutu hedonik. Uji hedonik merupakan sebuah pengujian dalam analisa sensori organoleptik yang digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan kualitas di antara beberapa produk sejenis dengan memberikan penilaian atau skor terhadap sifat tertentu dari suatu produk, dan untuk mengetahui tingkat kesukaan dari suatu produk, di mana tingkat kesukaannya ini disebut dengan skala hedonik seperti suka, sangat tidak suka, ataupun netral. Nah, uji ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu uji rating hedonik dan uji ranking hedonik. Yang akan dibahas itu mengenai uji ranking hedoniknya. Jadi uji ranking hedonik ini merupakan suatu uji yang digunakan untuk menentukan perbedaan atribut mutu tertentu yang terdapat di antara dua buah sampel atau lebih, di mana penentuan ini dilakukan dengan cara mengurutkan sampel menurut tingkat kesukaannya. Di sini ada data dari uji ranking hedoniknya. Suatu perusahaan minuman membuat produk minuman khas daerah Sinjai, Sulawesi Selatan, yaitu Minas, yang terbuat dari fermentasi singkong atau tape singkong. Sebanyak 15 panelis diminta untuk mengurutkan dan memberikan nomor urut terhadap rasa sampel manis yang disajikan. Nah, dalam hal ini, Minas dibuat dengan nomor penyimpanan yang berbeda dengan rentang waktu 2 hari, yaitu 3 hari, 5 hari, 7 hari, dan 9 hari. Adapun urutannya yaitu satu sangat suka, dua suka, tiga tidak suka, dan empat sangat tidak suka. Ini ada score sheet dilakukannya uji ranking hedonik. Yang pertama di sini ada nama, kemudian ada tanggal dari pengujiannya, lalu ada produk yang diuji, kemudian ada atribut mutu yang dinilai, yaitu overall rasa, dan di sini ada instruksinya. Di sini pula terdapat tabel penilaian sensori. Dapat juga diberikan kolom komen atau catatan apabila diperlukan. Ya, telah disajikan tabel penilaian oleh panelis di mana parameter yang diuji adalah rasa dari 4 sampel minuman Minas dengan perlakuan lama penyimpanan. Pada perlakuan pertama, panelis 1 sampai 15 akan memberikan ranking terhadap minuman Minas paling disukai sampai tidak disukai. Oke, next. Setelah itu, skala panelis yang kita dapat, kita sesuaikan dengan tabel Fisher dan Yates untuk uji hedonik menggunakan SPSS, di mana kita menggunakan 4 sampel, yang berarti pada tabel Fisher dan Yates, kita memakai ukuran contoh nomor 4. Pada tabel contoh nomor 4 sampel pengujian, untuk skala 1 nilainya 1,03, 2 nilainya 0,3, 3 nilainya 0, 4 nilainya minus 0,3. Next. Nah, setelah itu kita buat tabel dari tabel baris di Excel dengan memasukkan skala panelis yang disesuaikan dengan tabel Fisher dan Yates. Untuk selanjutnya kita copy ke SPSS. Okay. Ya, di sini sudah tersaji aplikasi dari SPSS. Yang pertama kita ke variable view, kita ketik di sini lama underscore penyimpanan underscore minus, karena di sini kita melihat dari parameter rasa terhadap lama penyimpanannya. Kemudian value di sini kita isi sesuai dengan jumlah sampel, di mana value pertama itu dari minus hari penyimpanan 3 hari dan seterusnya sampai 4 sampel. Kemudian kita klik OK, lalu di sini kita tulis panelis dan ranking rasa karena kita ingin melihat uji ranking
rasa dari minuman Minas tersebut. Kemudian yang diubah kembali yaitu desimal di sini karena lama penyimpanan Minas dan panelis ini tidak memiliki desimal, jadi kita tulis 0. Kemudian untuk ranking rasa karena kita perlu menyesuaikan dengan tabel Fisher dan Yates, maka perlu kita beri angka 2 di sini. Kemudian eligennya kita ubah ke center seluruhnya agar rapih nantinya hasilnya. Kemudian measure-nya kita jadi nominal semuanya. Setelah itu kita ke data view. Akan nantinya ini akan uh, kosong dan kita perlu copy paste dari tabel Excel yang telah kita buat tadi. Di mana untuk lama penyimpanan minus di sini tidak bisa menggunakan huruf atau kalimat, maka kita sebagai tanda kita gunakan angka sesuai dengan hari lama penyimpanannya. Di mana untuk 3 hari penyimpanan itu sebanyak 15 sesuai dengan jumlah panelis dan juga hasil dari penyesuaian skala panelis dengan tabel Fisher dan Yates. Ini semuanya sampai hari ke-9 kita masukkan dan penilaian 15 panelis juga kita masukkan. Nah, untuk menganalisis kita klik Analyze, kemudian ke General Linear Model, Univariate. Kita reset dulu di sini. Nah, untuk dependent variable, kita pindahkan ranking rasa. Dan untuk fix factor, itu ada lama penyimpanan minus dan panelis. Kemudian kita klik model. Nah, di sini kita klik bold terms, dan type-nya kita ubah ke main effect, lalu kita pindahkan keduanya. Nah, continue. Oke, akan menghasilkan data sebentar. Nah, ini hasil dari uji ranking tadi nih, di mana lama penyimpanan Minas ini kurang dari taraf 5% atau kurang dari 0,05 yang berarti berpengaruh nyata dan perlu kita lakukan uji lanjut supaya kita dapat melihat Minas penyimpanan lama penyimpanan berapa yang disukai oleh panelis. Kemudian kita kembali lagi ke SPSS dengan cara yang sama, analyze, kemudian general linear model, univariate, lalu di sini langsung kita tidak ubah apapun, kita langsung ke post hoc. Nah, di post hoc kita akan pindahkan lama penyimpanan Minas dan panelis kita biarkan saja, dan untuk ujinya karena kita uji Duncan, kita klik Duncan, lalu continue, dan kita klik OK kembali. Hasilnya akan terlihat di sini. Nah, ini adalah hasil dari uji Duncan. Yang tadi lama penyimpanan ini kurang dari taraf 5%, kemudian kita uji Duncan, terlihat bahwa tanda merah di sini minus pada penyimpanan 5 hari itu sangat nyata karena melebihi taraf 5% atau 0,05 yang berarti paling disukai oleh panelis dibandingkan dengan lama penyimpanan minus lainnya. Seperti itu. Saya kembalikan ke Talita. Ya baik, sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.